Sekitar 4.200 tahun yang lalu, atau mungkin bahkan lebih lama, sudah berdiri salah satu kota yang namanya sangat besar sampai-sampai berpengaruh ke banyak sekali sejarah, narasi, dan juga legenda dalam tradisi manusia. Kota pusat hukum, astronomi, perdagangan, salah satu peradaban terbesar di dunia kuno. Namun justru karena kebesarannya juga digambarkan sebagai lambang kesombongan manusia, kota dosa, kota pengasingan, dan kota yang menantang Tuhan. Hari ini yang tersisa dari Babilonia hanyalah mounds, reruntuhan, sisa gerbang, singa batu, fondasi kuil, dan lapisan tanah yang menyimpan pecahan dunia kuno. Namun selama ribuan tahun, nama Babilonia tetap hidup dalam kitab suci, mitologi, politik, arkeologi, musik, dan juga imajinasi manusia. Babilonia adalah simbol dari ambisi manusia, bagaimana manusia belajar menulis hukum, membaca bintang, membangun tembok raksasa, menyembah dewa, menaklukkan bangsa lain, dan bermimpi menjadi pusat dunia. Dan semakin tinggi ambisi ini, semakin besar kesombongan yang terlahir. Menara Babel adalah penggambaran dari ini, di mana mereka mencoba untuk membangun menara yang puncaknya sampai ke langit agar bisa membuat nama bagi diri mereka sendiri, dan pada akhirnya digagalkan oleh Tuhan. Banyak yang menjelaskan bahwa menara ini adalah ziggurat, mirip piramida yang ada di Babilonia, terutama Etemanaki atau dalam bahasa Indonesia, kuil fondasi surga dan bumi yang paling besar dari semua. Tapi apakah itu memang menara Babel? Kita tidak pernah tahu. Dan bukan hanya itu, diceritakan ada taman gantung di Babilonia yang dikatakan salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Tapi apakah itu memang benar-benar ada? Apakah kota ini benar-benar jatuh karena kecerdikan Cyrus yang membelokkan sungai Yufrat, atau karena krisis kekuasaan dan agama pada masa Nabonidus? Bagaimana mungkin kota pusat peradaban dijadikan simbol yang menantang Tuhan? Dan kota ini selalu dikatakan kota dosa, di mana batas antara Babilonia historis dan mana yang naratif? Apakah kita bisa benar-benar memberikan batas di antaranya? Ataukah simbol ini memang sudah tidak bisa lagi kita pisahkan? Inilah misteri dari sejarah dan narasi dari salah satu kota kuno terbesar dalam sejarah. 4.000 tahun misteri Babilonia, kota yang menantang Tuhan dan sekaligus melahirkan peradaban. Sebelum masuk ke Babilonia, kita harus lebih dulu memahami dunia yang melahirkannya, Mesopotamia. Nama yang diberikan orang Yunani yang secara harfiah adalah tanah di antara sungai Tigris dan Yufrat. Di antara sungai inilah salah satu peradaban tertua manusia lahir. Dari kejauhan, wilayah ini tampak seperti tempat yang memang disiapkan untuk melahirkan peradaban. Ada 2 sungai besar, ada tanah subur, ada endapan lumpur yang bisa ditanami, dan ada dataran terbuka tempat kota-kota dapat berdiri. Tetapi hidup di Mesopotamia tidak sesederhana tinggal di dekat sungai. Di bagian selatan, tanahnya datar dan panas, curah hujannya rendah, selama berbulan-bulan tanah bisa mengering dan mengeras. Air memang datang dari sungai, tetapi sungai tidak selalu datang begitu saja. Tigris dan Yufrat bisa memberi kehidupan, lalu di waktu lain bisa saja meluap, merusak ladang, mengubah jalur, dan menghancurkan panen. Air yang terlalu sedikit berarti kelaparan, air yang terlalu banyak berarti bencana. Untuk bisa bertahan hidup, manusia harus mampu memikirkan caranya, dan mereka memang menemukannya, yaitu menggali kanal. Mereka harus membangun tanggul, membuka saluran, mengalirkan air ke ladang, menahan banjir, mengeringkan wilayah yang terlalu basah, dan menjaga agar tanah tetap bisa ditanami. Semua itu tidak bisa dilakukan oleh satu keluarga kecil yang bekerja sendiri. Irigasi membutuhkan banyak tangan, kanal harus direncanakan, tenaga kerja harus dikumpulkan, jadwal tanam harus disesuaikan, panen harus disimpan, persediaan harus dihitung, tanah harus diukur, hak atas hasilnya juga harus diputuskan. Dari sungai yang ada lahir pertanian, dan dari pertanian lahir penyimpanan dan keberlimpahan, dan dari penyimpanan yang ada lahir pencatatan, dan karena adanya pencatatan ini, kekuasaan pun muncul. Di tanah seperti inilah kota-kota Mesopotamia mulai tumbuh. Uruk, Ur, Nippur, Eridu, Kish, dan kota-kota lain sudah berdiri jauh sebelum Babilonia menjadi pusat dunia. Di dalamnya ada kuil, gudang, imam, pekerja, juru tulis, pedagang, dan penguasa. Kehidupan kota mulai terbentuk dari kebutuhan yang sangat dasar, mengatur air, menyimpan hasil panen, mencatat kepemilikan, dan menjaga agar semuanya tidak jatuh kembali ke dalam kekacauan. Mesopotamia Selatan juga dibentuk oleh keterbatasan bahan. Batu tidak melimpah, kayu besar sulit didapat, logam dan batu berharga harus didatangkan dari tempat jauh. Maka manusia saat itu membangun dengan bahan yang paling dekat dengan tangan mereka, tanah liat. Dari
tanah liat inilah mereka membuat bata, lalu dari bata mereka membangun rumah, tembok, kuil, gudang, istana, dan zigurat. Lempung yang sama juga menjadi tempat manusia menulis. Juru tulis menekan tanda-tanda paku ke tablet tanah liat untuk mencatat gandum, ternak, pajak, kontrak, tanah, utang, persembahan untuk dewa, hukum, mitos, dan pengamatan terhadap langit. Dari bahan yang sama, manusia membuat dinding kota dan menyimpan ingatan peradaban. Sangat berbeda dengan Mesir yang meninggalkan piramida batu, Mesopotamia meninggalkan gundukan tanah, bata pecah, dan ribuan tablet lempung yang harus digali kembali dari bawah lapisan waktu. Peradabannya rapuh secara material, tetapi pikirannya bertahan dalam catatan-catatan kecil, dari urusan gudang sampai pertanyaan tentang dewa, raja, bintang, dan nasib manusia. Administrasi hari ini memang terdengar sebagai urusan meja, daftar, arsip, dan perhitungan. Tetapi dalam dunia kuno, administrasi adalah salah satu syarat agar kota bisa bertahan. Tanpa catatan, gudang tidak bisa dikelola. Tanpa daftar pekerja, proyek besar tidak bisa berjalan. Tanpa ukuran tanah, pajak tidak bisa ditetapkan. Tanpa kontrak, perdagangan menjadi rapuh. Tanpa hukum tertulis, kekuasaan hanya bergantung pada suara orang yang sedang berkuasa. Mesopotamia membangun rumah dewa dari tanah liat, lalu menulis nama dewa di atas tanah liat. Mereka membangun tembok kota dari lempung, lalu mencatat jumlah pekerjanya di tablet lempung. Mereka menyusun hukum, menulis kontrak, menghitung langit, dan menyimpan mitos di atas bahan yang sama dengan bahan bangunan mereka. Sirup, mentega jernih, anggur, susu asam, buah gipar, kue era yang diberi keju di atasnya, kurma, dan anggur-anggur kecil. Benda-benda yang tidak disentuh api adalah makanan bagi para dewa yang ia siapkan dengan sirup dan mentega jernih. Di tanah itu, manusia belajar menghitung karena hidup menuntut perhitungan. Hasil panen harus dicatat, luas tanah harus diukur, jumlah ternak harus diketahui, waktu kerja harus diatur, kalender harus disusun. Keterbatasan bahan juga membuat kota-kota Mesopotamia terhubung dengan dunia luar. Mereka mengirim hasil pertanian, kurma, wol, kulit, ikan, reed, dan barang produksi lokal. Sebagai gantinya, mereka menerima kayu, batu, logam, dan benda-benda berharga dari wilayah lain. Perdagangan membawa barang, manusia, bahasa, mitos, teknologi, dan juga konflik. Di belakang setiap kota besar ada jaringan panjang yang menghubungkan sungai, ladang, pasar, kuil, istana, dan negeri-negeri jauh. Dari dunia seperti inilah Babilonia muncul. Dalam sejarah Mesopotamia, Babilonia justru tergolong pendatang yang terlambat. Ketika namanya mulai dikenal, kota-kota lain sudah jauh lebih dulu berdiri. Uruk sudah lama menjadi salah satu pusat urban terbesar. Ur sudah memiliki tradisi kerajaan dan kuilnya sendiri. Nippur juga menjadi pusat religius. Eridu hidup dalam ingatan Mesopotamia sebagai salah satu kota paling tua. Kish, Lagas, Larsa, Isin, dan banyak kota lain sudah lebih dulu memainkan peran dalam sejarah politik, agama, dan ekonomi Mesopotamia. Tidak ada catatan mengenai asal mula Babilonia, tidak ada kisah kelahiran yang jelas, tidak ada gambaran mengenai bagaimana jalan-jalan dibangun, rumah-rumah tersusun, atau bagaimana penduduk awalnya melihat kota mereka sendiri. Yang kita tahu, nama Babilonia sendiri pun baru muncul dalam catatan tertulis sekitar akhir milenium ketiga sebelum Masehi, pada masa kekuasaan Akkadia. Bagaimana sebuah kota datang terlambat bisa menjadi nama yang paling menghantui dalam ingatan dunia kuno? Mengapa bukan Uruk, kota yang lebih tua dan pernah begitu besar? Mengapa bukan Ur, kota kerajaan dan kuil? Namun setelah dinasti Ur ketiga runtuh, keseimbangan lama di Mesopotamia mulai pecah. Tidak ada satu kekuasaan yang mampu menguasai semuanya dengan stabil. Kota-kota saling bersaing, dinasti-dinasti baru muncul, wilayah selatan dan utara bergerak dalam perebutan pengaruh. Di tengah keadaan semacam inilah, kelompok-kelompok Amorite mulai membangun kekuasaan di berbagai tempat. Sekitar 1894 sebelum Masehi, seorang penguasa Amorite bernama Sumuabum mendirikan sebuah kerajaan kecil yang berpusat di Babilonia. Kerajaan ini masih kecil memang. Babilonia tetap harus hidup di antara kekuatan-kekuatan yang lebih mapan. Larsa dan Isin memiliki pengaruh besar di selatan. Elam menjadi ancaman dari timur. Assyria mulai tumbuh di utara. Dalam dunia seperti ini, Babilonia harus bertahan lebih dulu. Tembok harus diperkuat, wilayah sekitar harus diamankan, jaringan politik harus dibangun, administrasi juga harus disusun. Kota itu perlahan menjadi pusat kekuasaan. Para penerus Sumuabum melanjutkan proses itu. Mereka membuat Babilonia semakin stabil, membuatnya mulai memiliki dasar yang diperlukan oleh sebuah kerajaan, yaitu pemerintahan, pertahanan, hubungan dagang, kontrol wilayah, dan juga legitimasi. Dan hanya dalam beberapa generasi, Babilonia bergerak dari kota kecil menjadi kekuatan regional. Kenaikannya terjadi pelan, lalu tiba-tiba menjadi
besar ketika momen sejarahnya datang. Dan di masa inilah Hammurabi datang dan mengubah segalanya. Sekitar 1792 sebelum Masehi, Hammurabi naik tahta di Babilonia dan bergerak memperkuat Babilonia. Dia menjaga diplomasi, membangun aliansi, dan menunggu celah politik terbuka. Setelah posisinya cukup kuat, wilayah Babilonia mulai meluas. Kota-kota penting seperti Uruk, Nippur, Larsa, Isin, Eridu, Kish, Lagas, dan Sipar perlahan masuk ke dalam kekuasaannya. Pada akhir pemerintahannya, Babilonia berubah dari kerajaan kecil menjadi pusat kekuasaan besar di Mesopotamia Selatan dan sebagian wilayah utara. Sejak saat itu, posisi Babilonia bergeser. Barang, pajak, pejabat, pedagang, juru tulis, dan urusan kuil mulai bergerak menuju pusat baru ini. Kota-kota lama tetap membawa sejarahnya masing-masing, tetapi kekuatan politik kini berporos pada Babilonia. Wilayah sebesar itu membutuhkan lebih dari kemenangan perang. Kota yang ditaklukkan harus diatur, tanah harus dibagi, utang harus diselesaikan, kontrak harus dihormati. Upah perdagangan, warisan, budak, pekerja, rumah, lahan, dan kejahatan harus dimasukkan ke dalam aturan yang bisa dikenali. Tanpa tatanan semacam itu, kerajaan luas hanya akan kembali menjadi kumpulan konflik. Dari kebutuhan inilah nama Hammurabi melekat pada salah satu monumen hukum paling terkenal dari dunia kuno, Code of Hammurabi. Code of Hammurabi dipahat pada sebuah stela batu besar. Di bagian atasnya, Hammurabi digambarkan berdiri di hadapan Shamash, dewa matahari dan keadilan. Raja tampil sebagai penguasa yang menerima legitimasi ilahi, lalu membawa tatanan itu ke dunia manusia. Di bawah gambar itu tertulis ratusan ketentuan hukum. Ada aturan tentang keluarga, pernikahan, perceraian, warisan, budak, tanah, sewa, upah, utang, perdagangan, pencurian, kekerasan, tanggung jawab pembangun rumah, dan berbagai perkara lain. Melalui daftar itu, kita bisa melihat kehidupan kota Mesopotamia dengan sangat konkret. Manusia membeli tanah, menyewa pekerja, membangun rumah, meminjam uang, menggugat tetangga, memperdebatkan warisan, kehilangan barang, menuduh orang lain, dan membawa konflik ke hadapan otoritas. Dua di antaranya, jika seseorang mencuri harta milik dewa atau istana, orang itu harus dihukum mati, dan siapapun yang menerima barang curian itu dari tangannya juga harus dihukum mati. Jika ia mematahkan tulang seseorang, maka tulangnya sendiri harus dipatahkan. Ketika rumah runtuh karena kelalaian pembangun, hukum menentukan akibatnya. Ketika seseorang mencuri, hukum menentukan hukumannya. Ketika utang tidak dibayar, hukum menentukan jalan penyelesaiannya. Ketika tanah diperebutkan, hukum menentukan haknya. Konflik yang sebelumnya bisa berubah menjadi balas dendam, kekerasan, atau perebutan kuasa dimasukkan ke dalam bahasa aturan. Dalam prolog hukumnya, Hammurabi menampilkan dirinya sebagai raja yang dipanggil para dewa untuk menegakkan keadilan, menghancurkan kejahatan, mencegah yang kuat menindas yang lemah, dan melindungi janda serta yatim. Hukum itu membuat kekuasaan tampil sebagai pelindung, seolah penaklukan telah berubah menjadi tatanan yang direstui para dewa. Namun, masyarakat tetap sangat bertingkat. Hukuman berbeda menurut status sosial. Orang merdeka, orang biasa, budak, pejabat, pemilik tanah, dan pekerja tidak selalu diperlakukan dengan ukuran yang sama. Luka bisa dibalas dengan luka, kerugian dengan kerugian, tetapi konsekuensinya bergantung pada siapa pelaku dan siapa korbannya. Sangat sesuai dengan moralitas di zamannya. Di jantung Babilonia berdiri kuil yang di dalam dunia Mesopotamia adalah rumah dewa, pusat ritual, gedung persembahan, lembaga ekonomi, dan simbol bahwa kota itu memiliki pelindung ilahi. Setiap kota besar memiliki dewa yang menaunginya. Kota Ur memiliki Nana, kota Nippur memiliki Enlil, Eridu memiliki Enki, Uruk memiliki Inanna. Babilonia sendiri memiliki dewa Marduk. Pada awalnya, Marduk hidup dalam jaringan dewa-dewa yang sudah jauh lebih tua. Enlil dari Nippur pernah memiliki kedudukan sangat tinggi. Enki dari Eridu dihormati sebagai dewa kebijaksanaan dan air bawah tanah. Shamash menjadi dewa matahari dan keadilan. Ishtar adalah dewi cinta dan perang. Namun ketika Babilonia tumbuh, Marduk ikut bergerak naik. Kota yang semakin kuat membutuhkan dewa yang semakin besar. Kuil yang semakin kaya membutuhkan mitos yang semakin luas. Raja yang semakin berkuasa membutuhkan perlindungan ilahi yang semakin tinggi. Kota yang naik membawa dewanya naik, dewa yang
naik memberi kota itu bahasa suci untuk menjelaskan kekuasaannya. Babilonia mulai membayangkan dirinya sebagai pusat dunia. Dengan begitu, Marduk pun mulai dibayangkan sebagai pusat tatanan ilahi. Dan pada masa Babilonia dikuasai Kasite nantinya, Babilonia menjadi pusat sastra dan agama yang membuat posisi Marduk pun semakin kuat. Dan penempatannya pun berkembang menjadi penguasa para dewa, figur yang mampu memberi bentuk pada seluruh kosmos. Dan ini tercermin dalam Enuma Elish. Ketika langit di atas belum diberi nama dan tanah di bawah belum disebut dengan nama, Apsu yang purba ayah mereka dan Tiamat yang melahirkan mereka semua mencampurkan air mereka menjadi satu. Dalam Enuma Elish, dunia bermula dari dua kekuatan purba, Apsu air tawar dan Tiamat lautan asin. Dari mereka lahir para dewa. Namun generasi dewa muda membuat kegaduhan yang mengganggu Apsu sampai konflik pecah di antara para dewa. Apsu dibunuh dan Tiamat yang awalnya menjadi ibu purba berubah menjadi kekuatan chaos yang mengancam dunia ilahi. Tiamat menciptakan pasukan monster dan mengangkat Kingu sebagai panglimanya. Kepadanya diberikan Tablet of Destinies, lambang kekuasaan atas nasib dan tatanan kosmos. Para dewa ketakutan, tidak ada yang berani menghadapi Tiamat sampai Marduk muncul. Marduk bersedia melawan Tiamat dengan satu syarat. Jika ia menang, para dewa harus mengangkatnya sebagai raja mereka. Para dewa menerima syarat itu. Marduk lalu maju ke pertempuran kosmis, menangkap Tiamat dengan angin, membunuhnya, lalu membelah tubuhnya. Dari tubuh Tiamat, Marduk membentuk dunia. Satu bagian menjadi langit, bagian lain menjadi bumi. Setelah itu ia mengatur bintang, bulan, kalender, waktu, dan tempat para dewa. Kekacauan purba diubah menjadi kosmos yang tertata. Kemudian manusia diciptakan untuk melayani para dewa dan menjaga ritual. Dengan begitu, dunia mendapat bentuknya. Para dewa memiliki tempat, manusia memiliki tugas, waktu memiliki irama, dan Marduk berdiri sebagai raja para dewa. Setiap kali kisah itu dibacakan dalam festival, orang-orang Babilonia mendengar kembali bahwa dunia memiliki pusat. Pusat itu adalah Marduk. Rumah Marduk ada di Babilonia. Kuilnya berdiri di Esagila. Zigulanya menjulang di Etemananki. Ritualnya menjaga hubungan antara kota, dewa, raja, dan kosmos. Di sanalah kekuatan Marduk bekerja, membuat kota memiliki makna kosmis. Menghancurkan kota ini berarti mengganggu pusat religius yang telah dibayangkan sebagai tempat tatanan dunia dijaga. Menjarah kuil membawa pergi patung Marduk atau merusak pusat ritual Babilonia tidak hanya akan memiliki makna politik, tindakan itu menyentuh dasar kosmologi Mesopotamia yang semakin lama semakin dipercayai oleh orang-orang Babilonia. Namun semuanya berubah ketika Hammurabi wafat. Setelah Hammurabi wafat, kerajaan besar yang dia bangun mulai melemah. Wilayah-wilayah yang dulu disatukan dari Babilonia perlahan retak. Kota-kota lama kembali mencari ruang. Di selatan, Silen memisahkan diri. Dari timur, Elam terus-menerus menekan. Kekuatan lama Babilonia memang masih ada, tetapi tidak lagi sekokoh masa Hammurabi. Sekitar 1595 sebelum Masehi, Babilonia diserang oleh Mursili pertama, raja dari Kekaisaran Het. Kota itu dijarah. Dinasti Amorite yang dimulai sejak Sumuabum dan mencapai puncaknya pada Hammurabi akhirnya runtuh. Setelah itu, sejarah Babilonia memasuki masa yang lebih kabur. Periode sekitar 1560 sampai 1440 sebelum Masehi sering disebut sebagai zaman gelap karena catatan tertulis dari masa itu jauh lebih sedikit daripada yang lain. Di tengah kekaburan itu, bangsa Kasite mulai mengambil alih Babilonia. Mereka datang dari wilayah sekitar barat Iran dan perlahan menjadi penguasa baru. Awalnya mereka tampak seperti kekuatan asing yang masuk setelah runtuhnya dinasti lama. Tetapi kekuasaan mereka tidak berlangsung singkat. Dinasti Kasite justru menjadi salah satu dinasti terpanjang dalam sejarah Babilonia, bertahan selama berabad-abad. Mereka mewarisi kota yang sudah memiliki ingatan panjang. Babilonia sudah memiliki kuil, dewa, juru tulis, bahasa administratif, tradisi hukum, ritual, dan sistem pencatatan. Bahasa Akkadia, bahasa Babilonia sebelumnya, tetap digunakan. Tradisi Sumeria tetap dipelajari oleh para juru tulis. Cuneiform, menulis di atas lempung, tetap menjadi sistem tulisan utama. Kuil tetap menerima persembahan. Gudang tetap mencatat barang. Ritual tetap berjalan. Babilonia terlihat seperti sama saja. Kota ini memang kalah secara politik, tetapi sistem budayanya tetap bertahan. Para pejabat dan bangsawan memakai bahasa, lembaga, dan simbol yang dimiliki Babilonia. Teks-teks lama disalin, tradisi sastra, daftar kata, omen, pengetahuan medis,
astrologi, dan ritual terus berkembang. Bahkan Dewa Marduk semakin kuat sebagai dewa pusat Babilonia. Untuk memerintah kota itu, seorang raja harus menghormati kuilnya, dewanya, dan tradisi sucinya. Kota-kota Babilonia mulai hidup kembali melalui perdagangan dan kerajinan. Di pedesaan, struktur sosial semakin bertumpu pada tanah-tanah besar. Raja memberikan lahan kepada pejabat, perwira, atau orang yang berjasa. Pemberian tanah ini sering dicatat dalam kuduru, batu batas tanah yang memuat tulisan, simbol dewa, hak kepemilikan, dan kutukan bagi siapapun yang melanggarnya. Setelah masa Kasite, Babilonia berkali-kali masuk ke dalam krisis. Dari abad ke-9 sampai akhir abad ke-7 sebelum Masehi, Babilonia sering berada di bawah bayang-bayang Assyria, kekuatan besar dari utara Mesopotamia yang membangun imperiumnya melalui perang, deportasi, dan administrasi militer. Bagi Assyria, Babilonia adalah masalah yang sulit. Kota itu terlalu penting untuk dibiarkan bebas, tetapi terlalu sakral untuk diperlakukan seperti kota taklukan biasa. Di sana berdiri kuil Marduk, tradisi para juru tulis, dan ingatan panjang Mesopotamia. Menguasai Babilonia berarti memperoleh legitimasi. Menghina Babilonia berarti menyentuh pusat religius yang dihormati banyak orang. Dalam beberapa masa, Assyria mengendalikan Babilonia lewat raja lokal. Dalam masa lain, Raja Assyria sendiri mengambil kendali langsung. Tetapi pemberontakan terus-menerus muncul, terutama karena tekanan kelompok Chaldean, Aramean, elit kota, dan dukungan dari Elam. Babilonia sulit ditenangkan karena ia memiliki kebanggaan politik dan kesucian religiusnya sendiri. Ketegangan itu akhirnya mencapai puncaknya pada masa Sennacherib. Setelah pemberontakan berulang, ia mengambil keputusan ekstrim. Pada tahun 689 sebelum Masehi, Babilonia dihancurkan, temboknya diruntuhkan, kuil dan istananya dijarah. Kota itu diperlakukan seperti pusat pemberontakan yang harus dihapus dari peta. Tetapi tindakan itu mengguncang dunia Mesopotamia. Babilonia bukan kota biasa. Menghancurkannya berarti menyentuh rumah Marduk dan posisi simbolik tatanan kosmis. Kemenangan militer Sennacherib berubah menjadi beban religius. Bahkan kematiannya nanti yang dibunuh putranya sendiri dikaitkan oleh sebagian tradisi sebagai bayangan hukuman ilahi atas penghancuran kota suci itu. Putranya Esarhaddon mengambil jalan yang berbeda. Esarhaddon justru membangun kembali Babilonia. Kuilnya dipulihkan, status sucinya dikembalikan. Namun konflik belum selesai. Setelah Esarhaddon, Asyurbanipal memerintah Assyria dari Nineveh, sementara saudaranya Shamash-shum-ukin memerintah Babilonia sebagai raja bawahan. Hubungan itu akhirnya pecah menjadi perang saudara. Shamash-shum-ukin memberontak, mencari dukungan dari Elam, Chaldean, Aramean, dan kelompok anti-Assyria lainnya. Asyurbanipal mengepung Babilonia. Kota itu kelaparan. Sumber-sumber dari Assyria menggambarkan penderitaan ekstrim, bahkan sampai menyebut kanibalisme terjadi di dalam kota. Pada 648 sebelum Masehi, Babilonia jatuh. Shamash-shum-ukin tewas dan pemberontakan dipatahkan. Tetapi Asyurbanipal tidak mengulang penghancuran total seperti Sennacherib. Babilonia dihukum tetapi tidak dimusnahkan. Assyria telah belajar bahwa menghancurkan kota itu bisa menciptakan masalah simbolik yang lebih besar daripada masalah militernya. Babilonia adalah kota yang membuat para penguasanya bertanya, sejauh mana kota suci boleh dihukum sebelum hukuman itu berubah menjadi dosa. Ketika Assyria akhirnya melemah, Chaldean, salah satu kelompok yang terus-menerus memberontak di masa Assyria, naik ke puncak kekuasaan. Kota yang pernah dihancurkan Sennacherib dibangun kembali Esarhaddon dan dikepung Asyurbanipal itu kelak bangkit lagi. Dan dari kebangkitan inilah muncul masa paling megah dalam sejarah Babilonia, masa emas Babilonia di bawah Nebukadnezar kedua. Pada tahun 626 sebelum Masehi, Nabopolassar, pemimpin Chaldean, merebut Babilonia dan menjadikannya pusat kerajaan baru. Inilah awal dari Neo-Babylonian Empire, kebangkitan terakhir Babilonia sebagai kekuatan besar. Setelah sekian lama hidup di bawah bayang-bayang Assyria, kota itu kembali menjadi pusat politiknya sendiri. Namun puncak sejatinya datang pada masa putranya, Nebukadnezar kedua. Di tangan Nebukadnezar kedua, Babilonia mencapai bentuk yang paling megah. Tembok diperkuat, gerbang didirikan, kuil dipulihkan, istana diperluas, dan kota ditata dengan skala yang membuatnya tampak seperti pusat dunia.
Tenaga kerja didatangkan dari banyak wilayah kekuasaan, termasuk para tawanan dan penduduk dari negeri-negeri yang ditaklukkan. Di dalam kota itu, berbagai bahasa, bangsa, dan lapisan penduduk hidup berdampingan di bawah satu pusat yang sama, Babilonia. Pada masa ini, Babilonia dikatakan adalah kota terbesar di dunia. Luasnya sekitar 10 km persegi, Sungai Yufrat mengalir melewati kota, membelahnya dan memberi kehidupan pada pelabuhan, jembatan, serta jaringan perdagangan di dalamnya. Bagian tuanya berada di tepi timur, dan di sanalah berdiri jantung religius Babilonia, Esagila, kuil besar Marduk. Dari Esagila ke arah utara, terbentang salah satu jalur paling terkenal di dunia kuno, Processional Way. Jalan prosesi ini diapit dinding-dinding yang dihiasi singa-singa enamel. Pada hari-hari besar keagamaan, jalan itu menjadi lintasan upacara, tempat kota memperlihatkan dirinya sebagai pusat ritual dan kekuasaan. Jalan ini lalu melewati Ishtar Gate, gerbang yang kemudian menjadi salah satu ikon terbesar Babilonia. Ishtar Gate berdiri dengan warna biru yang menyala. Pada permukaannya terpahat benteng dan naga enamel, simbol yang terkait dengan dewa-dewa utama Babilonia. Warna birunya, bentuk gerbangnya yang besar, dan makhluk-makhluk suci pada dindingnya membuat gerbang itu terasa seperti pintu menuju dunia yang lebih agung daripada kota biasa. Dari sana, jalur itu bergerak menuju Akitu House, kuil kecil di luar kota yang dikunjungi Marduk dalam festival tahun baru. Dalam ritus itu, tatanan kosmik diperbarui kembali. Marduk dibawa keluar, kota itu bergerak bersama dewanya, dan Babilonia sekali lagi menempatkan dirinya sebagai pusat hubungan antara manusia, raja, dan dunia ilahi. Kemegahan Babilonia juga hidup dalam unsur-unsur yang lebih duniawi. Di sepanjang Yufrat terdapat dermaga dan pelabuhan untuk kapal dagang, jembatan menghubungkan bagian-bagian kota yang dipisahkan sungai, gudang menyimpan barang, istana berdiri di dekat pusat kekuasaan. Kota ini hidup oleh bata, ritual, perdagangan, administrasi, dan arus manusia dari berbagai wilayah. Di satu sisi ada kuil Marduk dan Zikurat yang menjulang. Di tengah semuanya, Sungai Yufrat menjadi nadi kota, mengalir melewati Babilonia, membawa kapal, barang dagang, hasil pertanian, kurma, wol, kulit, minyak, reed, dan bahan bangunan. Di antara semua bayangan tentang Babilonia, Taman Gantung adalah salah satu yang paling memikat. Dalam tradisi Yunani, Babilonia digambarkan memiliki taman raksasa yang terangkat di atas tanah, bertingkat seperti bukit buatan, penuh pepohonan, tanaman, air, dan teras hijau di tengah daratan Mesopotamia yang panas. Kelak, taman ini dikenal sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno, karena di tengah kota bata dan lumpur Babilonia, ada gunung hijau yang terasa sangat indah. Dalam kisahnya, yang kita tidak tahu benar atau tidak, Nebukadnezar membangun taman ini untuk istrinya, Amitis, yang merindukan tanah asalnya yang bergunung dan juga hijau. Namun, sampai sekarang tidak ada bukti arkeologis yang benar-benar memastikan bahwa Taman Gantung berdiri di Babilonia. Penulis Yunani dan Romawi membicarakannya, tetapi sumber Babilonia sendiri tidak memberi kesaksian yang jelas. Robert Goldewey, arkeolog Jerman yang pernah memimpin ekskavasi di Babilonia, pernah menemukan ruang fondasi dan struktur berkubah di istana Babilonia yang oleh sebagian orang dikaitkan dengan taman itu. Tetapi penafsiran ini tetap diperdebatkan. Bahkan ada kemungkinan lain, taman itu mungkin sebenarnya berada di Nineveh, ibu kota Assyria, dan dibangun Sennacherib, bukan Nebukadnezar. Jika benar, salah satu citra paling indah tentang Babilonia mungkin adalah ingatan yang salah alamat. Mungkin memang pernah ada dan belum ditemukan, mungkin juga karena dibesar-besarkan penulis kuno saja dan berkembang dalam imajinasi. Kita tidak pernah tahu. Yang paling menakjubkan dari Babilonia adalah astronominya, di mana spiritualitas terhadap para dewa yang dipercayai adalah benda-benda di langit masuk ke dalam daftar kalender prediksi dan perhitungan. Salah satu teks penting dalam tradisi ini adalah Mulapin, kompendium astronomi Babilonia yang memuat daftar bintang dan konstelasi, waktu terbit dan terbenam, panjang siang dan malam, kalender, serta hubungan antara langit dan musim. Dari Babilonia juga bertahan sistem seksagesimal, sistem berbasis angka 60. Jejaknya masih kita pakai sampai hari ini, 60 detik dalam 1 menit, 60 menit dalam 1 jam, dan 360 derajat dalam satu lingkaran. Cara manusia modern membagi waktu dan sudut masih membawa warisan dari dunia yang dulu menulis angka-angka langit di atas tanah liat. Tidak hanya itu, di dekat Esagila menjulang Etemananki. Seperti yang sudah kita pelajari, nama itu berarti fondasi langit dan bumi. Zigurat raksasa ini berdiri di atas dasar
sekitar 91 meter pada setiap sisinya, bertingkat 7 dan di puncaknya berdiri kuil kecil yang dilapisi gelis biru. Dari kejauhan, bangunan itu pasti tampak seperti gunung buatan manusia yang naik dari daratan Mesopotamia. Di dunia yang datar, panas, dan penuh bata lumpur, Etemenanki adalah tanda vertikal yang menghubungkan bumi dengan langit. Inilah yang paling sering dikaitkan dengan Menara Babel. Dalam kitab Kejadian, manusia dikisahkan pernah berbicara dalam satu bahasa. Mereka tinggal di tanah Shinar, lalu membangun sebuah kota dan menara yang puncaknya ingin mencapai langit. Mereka ingin membuat nama bagi diri mereka sendiri agar tidak tercerai-berai ke seluruh bumi. Lalu Tuhan mengacaukan bahasa mereka, membuat mereka tidak lagi saling memahami dan manusia pun tersebar. Simbolisme dari narasi ini adalah bahasa sebagai koordinasi yang memungkinkan proyek besar. Karena dari bahasalah hukum bisa disusun, kota bisa dibangun, perdagangan bisa diatur, dan ribuan orang bisa saling bekerja. Dan proyek besar yang membuat manusia merasa mampu menembus batas alam, kota, bahkan langit. Masalahnya adalah keinginan manusia untuk membuat pusat dunia sendiri, membuat nama sendiri, dan membangun peradaban yang seolah tidak lagi membutuhkan sesuatu di luar dirinya. Namun hubungan ini pun tidak bisa dibaca bahwa keduanya sama, karena satu berada dalam dunia yang dalam sudut Babilonia adalah bangunan suci, dan dalam tradisi Ibrani justru adalah bangunan yang berfungsi menggambarkan kesombongan, dan kita tidak pernah tahu apakah keduanya memang sama atau tidak. Di balik kemegahan Babilonia pada masa Nebukadnezar kedua, ada sisi imperial yang jauh lebih gelap. Bagaimanapun juga, Nebukadnezar adalah penakluk. Salah satu penaklukannya adalah Yerusalem. Dalam tradisi Ibrani, Nebukadnezar dikenang sebagai raja yang menghancurkan bait suci Salomo dan membawa orang-orang Yehuda ke pembuangan Babilonia. Bagi Babilonia, tindakan itu adalah strategi imperial. Kota pemberontak dihukum, elit politik dan religiusnya dipindahkan, dan wilayah taklukan dibuat lebih mudah dikendalikan. Namun bagi orang-orang Yehuda, peristiwa itu menjadi luka sejarah. Mereka kehilangan kota suci, bait, tanah, dan pusat hidup religius mereka. Disinilah makna Babilonia berubah bagi bangsa yang ditaklukkan. Babilonia menjadi kota pengasingan, gerbang yang indah menjadi gerbang pembuangan, sungai Yufrat menjadi saksi ratapan, kuil Marduk berdiri sebagai tanda kemenangan kerajaan asing. Dari trauma inilah Babilonia memperoleh makna simbolik yang lebih gelap. Dalam teks-teks Ibrani, Babilonia adalah lambang penindasan, hukuman, kesombongan, dan dunia asing yang mencabut manusia dari tanah sucinya. Dan di sini jugalah Babilonia mencapai masa emas terakhirnya. Kota yang pernah dihancurkan Sennacherib kini bangkit dengan wajah yang jauh lebih besar, temboknya mengesankan, gerbangnya memukau, kuilnya dipulihkan, dan ziguratnya menjulang di atas daratan Mesopotamia. Namun setelah Nebukadnezar kedua wafat, Babilonia mengalami retakan demi retakan yang pada akhirnya membawa pada keruntuhannya. Para penerus Nebukadnezar tidak memiliki kekuatan yang sama. Perebutan tahta, pembunuhan politik, dan pergantian raja yang cepat membuat kerajaan menjadi tidak stabil. Lalu naiklah Nabonidus, raja terakhir Neo-Babylonian Empire. Nabonidus bukan penerus ideal dari garis Nebukadnezar, dan pemerintahannya membawa ketegangan baru antara istana, kota, dan juga kuil. Nabonidus memiliki perhatian religius yang berbeda. Dia sangat memuliakan dewa bulan Sin, terutama di Haran dan Taima. Selama bertahun-tahun, Nabonidus meninggalkan Babilonia dan berkampanye atau menetap di Arabia, sementara putranya Belshazzar menjalankan pemerintahan sebagai regent di ibu kota. Secara administratif kerajaan masih berjalan, tetapi secara simbolik ini berbahaya. Raja Babilonia seharusnya hadir di kota Marduk, menjaga kuil, mengikuti ritus, dan memastikan hubungan antara raja, dewa, dan kota tetap utuh. Ketidakhadiran Nabonidus inilah yang membuat legitimasi kerajaan melemah. Babilonia seperti yang sudah kita pelajari bukan hanya kota politik, tapi juga kota dari dewa Marduk. Raja yang terlalu jauh dari Babilonia, terlalu sibuk dengan pusat suci lain, dan terlalu lemah menjaga tradisi ibu kota akan terlihat seperti raja yang kehilangan hubungan dengan dasar kekuasaannya sendiri. Belshazzar, anaknya, muncul dalam ingatan tradisi Ibrani sebagai figur terakhir sebelum kejatuhan. Dalam kitab Daniel, ia digambarkan mengadakan perjamuan besar, lalu muncul tulisan misterius di dinding, Mene, Mene, Tekel, Ufarsin. Daniel menafsirkannya sebagai tanda
Persia bahwa kerajaan Babilonia telah dihitung, ditimbang, ditemukan kurang, dan akan diserahkan kepada bangsa Media dan Persia. Sekali lagi, dalam sejarah kita tidak pernah tahu ini benar atau tidak, tapi pesan simboliknya menjelaskan bahwa Babilonia jatuh karena kekuasaannya sudah kehilangan berat moralnya. Bukan seperti kerajaan biasanya yang jatuh karena pasukan musuh datang dari luar. Meskipun memang itu yang terjadi. Pada tahun 539 sebelum Masehi, Cyrus kedua dari Persia menyerang. Babilonia yang dulu tampak hampir tak tertembus jatuh dengan sangat cepat. Cyrus dikatakan mengalihkan aliran sungai Efrat sehingga pasukannya bisa masuk melalui jalur sungai ketika air surut. Kisah ini sangat terkenal dan sudah menjadi legenda penaklukan agung dari Cyrus. Tapi sekali lagi, kita tidak pernah tahu apakah ini benar atau tidak, dan sampai sekarang masih menjadi misteri sejarah. Ketika Cyrus datang, dia datang sebagai pemulih tatanan, bukan sebagai sekedar penakluk. Dalam propaganda Persia, Cyrus digambarkan sebagai raja yang dipilih dewa Marduk sendiri untuk membebaskan Babilonia dari pemerintahan Nabonidus yang tidak pantas. Kota itu jatuh karena Cyrus dan Persia memang kuat, tapi yang mempercepat semuanya terjadi adalah pusat legitimasi yang memang sudah retak dari sananya. Babilonia telah bertahan dari perang, pengepungan, penghancuran, dan kebangkitan, tetapi pada akhirnya kota yang begitu kuat secara simbolik justru runtuh karena simbol-simbolnya sendiri tidak lagi dijaga oleh rajanya sendiri. Ketika Cyrus memasuki Babilonia pada tahun 539 sebelum Masehi, kota itu kehilangan kemerdekaan politiknya. Neo-Babylonian Empire berakhir, raja terakhirnya runtuh, dan di bawah Persia, Babilonia menjadi bagian dari satrapi yang sangat kaya. Bagi imperium sebesar Persia, kota ini terlalu penting untuk ditinggalkan begitu saja. Herodotus yang muncul sekitar tahun-tahun ini bahkan menggambarkan Babilonia sebagai salah satu kota paling megah di dunia. Di Asyur memang ada banyak kota besar lainnya, tetapi yang paling terkenal dan paling kuat adalah Babilonia. Kota itu demikian adanya, ia terletak di sebuah daratan besar berbentuk bujur sangkar dan setiap sisinya berukuran 120 stadia. Demikianlah besarnya kota Babilonia, dan kota itu ditata dengan kemegahan yang tidak tertandingi oleh kota manapun yang kami ketahui. Bahkan setelah ditaklukkan oleh Persia pun, kota itu tetaplah megah. Namun hubungan Babilonia dengan Persia tidak selalu tenang. Pemberontakan tetap terjadi. Pada masa Xerxes pertama, sekitar 482 sebelum Masehi, pemberontakan di Babilonia dihancurkan dengan keras. Benteng dan kuil dirusak, dan menurut tradisi, patung emas Marduk dilebur. Jika ini benar, tindakan itu sangat besar maknanya. Melebur patung dewa Marduk berarti menyerang pusat simbolik kota. Pada tahun 331 sebelum Masehi, setelah mengalahkan Darius ketiga di Gaugamela, Alexander Agung memasuki Babilonia. Kota itu tidak dihancurkan. Babilonia menyerah dan Alexander yang pragmatis mengakui hak-hak istimewa kota. Dia memerintahkan restorasi kuil dan memahami nilai religiusitas yang ada. Bagi Alexander, Babilonia ada di pusat jalur Mesopotamia, dekat sungai, dekat perdagangan, dan masih membawa nama besar yang sulit diabaikan. Alexander bahkan berencana menjadikan Babilonia sebagai ibu kota imperialnya. Dia mulai membangun pelabuhan untuk perdagangan, mengizinkan satrap mencetak uang, dan memikirkan kota ini sebagai pusat baru bagi kekuasaannya. Babilonia seolah hendak diberi kehidupan kedua. Setelah Hammurabi, Nebukadnezar, dan Cyrus, kota ini hampir menjadi pusat dunia sekali lagi. Kali ini di tangan Alexander. Namun mimpi itu berhenti dengan wafatnya Alexander pada tahun 323 sebelum Masehi di Babilonia, tepatnya di istana Nebukadnezar. Penakluk yang ingin melampaui batas dunia mati di kota yang pernah ingin menjadi pusat dunia. Babilonia menjadi panggung terakhir dari ambisi imperial manusia. Kota tua yang menyaksikan satu lagi raja besar datang dengan mimpi menyatukan dunia, lalu pergi sebelum mimpi itu selesai. Setelah kematiannya, Imperium Alexander terpecah. Para jenderalnya saling berebut warisan. Babilonia jatuh ke tangan Seleukid pada tahun 312 sebelum Masehi, tetapi posisinya perlahan menurun. Ketika Seleukia dibangun di tepi Tigris, sebagian penduduk Babilonia dipindahkan ke sana. Pusat politik dan ekonomi dari Babilonia mulai bergeser. Babilonia setelah Alexander semakin kehilangan pusat gravitasinya. Dalam periode berikutnya, wilayah Babilonia berada di bawah kekuasaan Parthia dan Sasania. Lalu pada abad ke-7, Mesopotamia masuk ke dalam dunia Islam. Babilonia semakin mengecil. Bahkan dalam catatan abad pertengahan, Babel atau Babilonia
Babilonia sering muncul sebagai desa kecil, reruntuhan, atau tempat yang dikunjungi karena ingatan religiusnya. Sebagian penulis menyebut sumur, makam, atau lokasi yang dikaitkan dengan tokoh-tokoh suci. Tapi kota besar itu sendiri sudah tidak ada lagi seperti dahulu. Yang tersisa adalah nama, gundukan, bata, dan cerita. Dari sana, perjalanan 1 hari membawa orang ke Babilonia, yaitu Babel kuno. Reruntuhannya membentang sejauh 30 mil. Reruntuhan istana Nebukadnezar masih dapat dilihat di sana, tetapi orang-orang takut memasukinya karena ular dan kalajengking. Tidak jauh dari sana, dalam jarak 1 mil, tinggal 3.000 orang Israel yang berdoa di sinagog Pavilion Daniel, sebuah bangunan kuno yang dikatakan didirikan oleh Daniel. Bata-bata dari reruntuhan Babilonia bahkan dipakai ulang untuk membangun tempat lain. Ini menjadi ironi besar dalam sejarahnya. Kota yang dulu membangun tembok, kuil, istana, dan zigurat akhirnya menjadi bahan bangunan bagi dunia setelahnya. Babilonia hancur dalam waktu yang panjang, pelan-pelan dilupakan, dipakai ulang, dikisahkan ulang, disalahpahami, lalu ditemukan kembali dalam bentuk yang berbeda. Babilonia hidup dalam kitab suci, legenda, kisah para pelancong, imajinasi Eropa, arkeologi modern, dan bahasa moral manusia. Dan kita tidak pernah tahu yang mana sebenarnya sejarah dan yang mana tradisi. Selama berabad-abad, Babilonia hidup sebagai mitos. Orang-orang mengenalnya dari Alkitab, dari penulis Yunani dan Romawi, dan dari fragmen tulisan Berosus, seorang Babilonia yang menulis sejarah negerinya dalam bahasa Yunani. Sebelum arkeologi modern berkembang, Babilonia lebih banyak dibayangkan daripada dilihat. Para pelancong datang ke Mesopotamia membawa kisah tentang menara Babel, Nebukadnezar, dan kota dosa dalam kitab suci. Mereka mencari jejak kota yang selama ribuan tahun hidup dalam teks, tetapi yang mereka temukan hanyalah gundukan tanah, bata pecah, dan reruntuhan. Salah satu tokoh penting dalam pencarian ini adalah Pietro della Valle. Pada abad ke-17, dia mengidentifikasi runtuhan besar di utara Al-Hilla sebagai Babilonia dan membawa contoh tulisan paku ke Eropa, yang menjadi masalah karena tidak ada yang bisa membacanya. Dari titik ini, Babilonia mulai bergeser dari legenda menuju objek penelitian. Pada tahun 1700, Thomas Hyde memakai istilah cuneiform untuk menyebut tulisan berbentuk paku itu. Pada abad ke-19, upaya membaca semakin berkembang melalui tokoh-tokoh seperti Groteven, Burnouf, Hinks, Rawlinson, dan para perintis asirologi lainnya. Batu bata, tablet tanah liat, prasasti, nama raja, daftar pajak, mitos penciptaan, dan catatan tentang langit perlahan-lahan dibaca ulang. Dari tanda-tanda kecil di Lampung inilah manusia modern mulai menyusun kembali suara peradaban yang hilang. Pada akhir abad ke-19, Babilonia mulai digali dengan lebih sistematis oleh Robert Goldewey, arkeolog Jerman yang memimpin ekskavasi besar untuk German Oriental Society sejak 1899 sampai 1917. Penggalian Goldewey membuka kembali wajah Babilonia sebagai kota material. Ishtar Gate, Processional Way, kompleks istana, kuil, dan bagian-bagian kota mulai dipetakan. Ditemukan di mana gerbang berdiri, di mana jalan prosesi lewat, di mana kuil berada, di mana istana Nebukadnezar pernah menunjukkan kekuasaannya. Gerbang Ishtar yang asli kemudian direkonstruksi dan dipamerkan di Pergamon Museum, Berlin sejak 1930. Di Irak sendiri, restorasi mulai dilakukan pada tahun 1958 oleh Iraqi Department of Antiquities. Emak Temple, Ishtar Gate, Processional Way, dan kompleks istana dipulihkan. Di bawah Saddam Hussein, pemerintah Irak menjalankan proyek restorasi besar di Babilonia. Istana, jalan prosesi, dan beberapa bagian kota kuno dibangun ulang di atas reruntuhan lama. Saddam ingin menempatkan dirinya dalam garis simbolik yang sama dengan Nebukadnezar kedua, raja besar yang pernah membawa Babilonia ke masa emasnya. Batu bata baru bahkan diberi inskripsi nama Saddam, meniru tradisi raja-raja Mesopotamia yang menuliskan nama mereka pada bangunan. Seorang penguasa abad ke-20 mencoba meminjam aura raja kuno untuk membangun legitimasi nasional. Namun, proyek seperti ini juga meninggalkan masalah. Restorasi yang terlalu ambisius bisa mengaburkan batas antara runtuhan asli dan bangunan modern. Kota kuno yang seharusnya dibaca dengan hati-hati sebagai lapisan sejarah berubah menjadi panggung politik. Lalu datang Perang Irak pada tahun 2003. Dalam kekacauan perang, banyak situs kuno di Irak rusak, dijarah atau terancam. Pembangunan kamp militer di area reruntuhan juga menyebabkan kerusakan serius. Tanah diratakan, area kuno terkontaminasi, kendaraan barat bergerak di atas situs, dan lapisan arkeologis yang menyimpan jejak masa lalu terganggu. Pada tahun 2005, situs itu dikembalikan kepada Iraqi Ministry of Culture. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 2009, World Monuments Fund bersama Iraq State Board of Antiquities and Heritage mengumumkan
rencana konservasi baru untuk Babilonia. Pada akhirnya, Babilonia adalah cermin dari peradaban manusia, hukum dan kekuasaan, ilmu dan mitos, perdagangan dan pembuangan, zigurat dan runtuhan, Marduk dan Babel. Dari tanah liatnya, manusia membangun tembok, menulis hukum, mencatat perdagangan, membaca langit, dan menyusun kota. Babilonia melahirkan tatanan dengan birokrasi, matematika, astronomi, administrasi, arsitektur, dan kekuasaan yang mampu mengatur dunia dalam skala besar. Namun semakin manusia mampu mengatur dunia, semakin mudah pula manusia percaya bahwa dunia sepenuhnya miliknya. Babilonia akhirnya runtuh, sungainya berpindah, temboknya hancur, ziguratnya menjadi jejak tanah, gerbangnya dipindahkan, dan istananya menjadi runtuhan. Tetapi Babilonia tidak pernah benar-benar mati. Babilonia hidup setiap kali manusia membangun kota yang terlalu besar untuk jiwanya sendiri, setiap kali kekuasaan menyebut dirinya peradaban, setiap kali ilmu dipakai untuk mengatur dunia, dan setiap kali manusia kembali bermimpi menyentuh langit. Terima kasih.